ada satu kisah inspiratif ketika ada seorang profesor yang lagi ngobrol dengan para mahasiswanya. Tiba-tiba mahasiswanya nyeletuk bilang begini, "Prof, saya ingin jadi seperti profesor." "Nah, mau jadi kayak saya?" "Kalau kamu mau jadi kayak saya, kamu mau anakmu hilang?" Kaget mahasiswanya. Sasara Friends, sore hari ini saya ingin bagikan satu cerita kepada teman-teman ya. Saya barusan pulang dari Gelayel, bawa anak jalan-jalan. Nah, pada saat saya masuk ke Gelayelnya, saya lihat tempat parkir begitu penuh, mobil pada mutar-mutar semua di situ, cari-cari parkiran. Nah, tiba-tiba mobil yang ada di depan saya itu keluar. Waktu keluar ya saya langsung masuk gantikan tempat parkirannya. Nah, kejadian ini buat saya sih satu keberuntungan karena begitu banyak orang cari parkiran nggak ketemu, saya masuk langsung saya dapat parkiran. Tapi kejadian ini juga pasti dialami oleh teman-teman semua ya. Dalam kehidupan pasti kita pernah mengalami kejadian seperti itu. Jadi mau saya kasih tahu pada kesempatan ini teman-teman bahwa keberuntungan itu tidak selalu diukur dengan ini itu loh, tidak selalu harus diukur dengan uang. Jadi keberuntungan dalam kehidupan apa saja yang kita selalu mendapat sesuatu, baik kelancaran dalam kehidupan kita sehari-hari, itu juga keberuntungan ya, tidak selalu diukur dengan uang. Jadi yang paling penting buat kita adalah bersyukur ya. Mau kita dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kita dapat sesuatu yang membuat kita senang, juga kita tetap bersyukur ya. Nah, saat ini ada banyak teman-teman saya yang karena COVID ini banyak sekali yang menghubungi kita teman-teman ya. Jadi saya juga sangat sedih, tapi ya itu semua ada jalan yang Tuhan rancang untuk setiap orang ya, untuk setiap keluarga, untuk setiap pribadi pasti ada jalan yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah, mau saya cerita ada satu kisah inspiratif ketika ada seorang profesor yang lagi ngobrol dengan para mahasiswanya. Tiba-tiba mahasiswanya nyeletuk bilang begini, "Prof, saya ingin jadi seperti profesor." "Nah, mau jadi kayak saya?" "Kalau kamu mau jadi kayak saya, kamu mau anakmu hilang?" Kaget mahasiswanya. "Emang anak profesor pernah hilang?" "Anak saya hilang dan sampai sekarang saya nggak ketemu." Karena itu dari kisah itu kita bisa paham bahwa kehidupan setiap orang pasti berbeda. Kehidupan setiap orang ada bahagia, ada susahnya. Karena itu ada istilah yang sering dipakai di Pulau Jawa ini, namanya sawang sinawang. Sawang sinawang itu adalah satu istilah yang bagus sekali, yang mungkin maknanya di tempat lain, di daerah lain ada, tapi kata yang spesifik tentang sawang sinawang ini mungkin di daerah lain nggak punya. Kayak daerah saya itu nggak ada tentang itu. Jadi sawang sinawang itu pernah saya tanya ke pasien saya, kebetulan dia orang Jawa. Saya tanya, "Bu, apa sih artinya sawang sinawang?" "Oh, dokter belum tahu ya." Sawang sinawang itu artinya jangan kita melihat orang lain lebih bahagia dari diri kita. Oh, itu artinya. Jadi setiap orang ada tiap-tiapnya, ada masing-masingnya ya. Jadi jangan kita selalu melihat orang lebih hebat, lebih bahagia. Belum tentu teman-teman ya. Jadi kita harus fokus saja dalam kehidupan kita. Kita tidak usah merasa orang lain jauh lebih baik atau lebih bahagia atau lebih beruntung, itu nggak usah ya. Setiap orang pasti diberi sesuatu oleh Tuhan ya. Ada juga satu cerita yang membuat inspirasi bagi saya. Jadi ada seorang teman bilang begini ke saya, "Dok, orang kaya di Indonesia dengan orang kaya di Singapura itu lebih kaya orang Singapura." "Apa maksudmu?" "Iya dong, di Jakarta ini atau di Indonesia ini nggak ada orang yang bisa ngalahin orang kaya yang di Singapura, walaupun Singapura itu kota kecil." "Maksudmu apa?" "Ya, saya cuma membandingkan aja." Saya bilang, "Jangan membandingkan ya, kamu jadi dirimu sendiri ya. Kalau kita terus berada pada posisi sebagai penonton, membandingkan orang ini dan orang ini, kita tidak bisa apa-apa.
Di dalam kehidupan yang perlu teman-teman bangkitkan adalah teman-teman harus maju, baik untuk diri sendiri, menjadi baik untuk diri sendiri, maupun menjadi baik, menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, kisah yang saya cerita ini mungkin sebentar lagi, besok lagi video ini akan diupload. Ini jadi satu kenangan aja, tapi saya membagikan cerita ini kepada teman-teman, semoga cerita ini ada manfaatnya. Jadi cerita ini besok akan jadi kenangan. Nah, buatlah kenangan-kenangan yang baik dalam kehidupan teman-teman ya. Buat kenangan yang baik, jangan kenangan yang membuat atau merusak atau menimbulkan bencana bagi orang. Buatlah sesuatu yang baik ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk kehidupan kita hari ini maupun hari depan, masa depan ya. Itu aja yang bisa saya cerita teman-teman. Semoga kisah inspiratif yang saya bawakan ini ada manfaatnya. Untuk teman-teman Sasahara, tetap semangat walaupun keadaan sekarang, situasi sekarang begitu sangat membuat kekhawatiran kita dengan COVID ini, tapi percayalah Tuhan selalu menyertai dan memberkati teman-teman semua. Ikuti, saksikan terus di Sasahara Channel.